Ya, salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat ini mari kita bersama-sama untuk melihat apa yang akan Tuhan nyatakan bagi kita semuanya dalam program Jesus Way. Bapak Ibu Saudaraku, sebelumnya saya akan sampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema 7 luka Kristus dalam perjalanan perjalanan Yesus sampai menuju ke kayu salib, Bapak Ibu Saudaraku. Tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur buat kasih setiamu, buat kebaikanmu. Biarlah pada saat ini Engkau memberkati setiap kami semuanya, sehingga kami boleh mengarahkan mata hati kami terus tertuju kepadamu ya Tuhan, dan kiranya Engkau memberkati kami sehingga kehidupan kami boleh tetap terus terarah, tertuju kepada kehendak dan rencanamu, sehingga segenap kehidupan kami menyukakan hatimu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, tadi saya sampaikan bahwa tema ini adalah gimana perjalanan Yesus sampai menuju ke di atas kayu salib, Bapak Ibu Saudaraku, yaitu ada 7 luka yang akan kita bahas, yang akan kita dengar untuk saat ini. Tapi saat ini saya akan sampaikan luka yang pertama, yaitu kita akan melihat langsung dalam Alkitab kita di dalam Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-42 sampai ke-44. Begini kebenaran firman Tuhan, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu-lah yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa, pelunya menjadi seperti titik darah yang bertetesan ke tanah. Bapak Ibu Saudaraku, di sini dikatakan bahwa pada waktu Yesus ada di Taman Getsemani, ya, Yesus tahu apa yang akan terjadi. Yesus tahu sekali lagi apa yang akan terjadi dalam kehidupannya. Sebab itu dia memutuskan untuk dia datang kepada Bapa, supaya apa yang akan diterima oleh Yesus, yaitu satu penderitaan, ya kan, yaitu kehidupannya harus dipersembahkan untuk dia harus mati di atas kayu salib. Kita lihat satu peristiwa yang begitu luar biasa. Pada waktu Yesus datang ke Taman Getsemani itu, dan Yesus mulai bersekutu dan Yesus mulai berdoa kepada Bapa untuk memberikan satu kekuatan dalam kehidupannya untuk mau mempersembahkan dirinya, ya kan, di atas kayu salib untuk menebus segala dosa umat manusia. Yang pertama kita akan identifikasi, ya kan, tentang luka Yesus, ya kan. Yang pertama di Taman Getsemani, yaitu pada waktu Yesus berdoa, dikatakan di sana, dikatakan Bapak Ibu Saudaraku, pelunya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Ini adalah luka pertama yang dialami oleh Yesus pada waktu Yesus mulai berdoa, dan Yesus katakan, Bapa, kalau boleh, lalukan cawan ini daripadaku. Tapi Yesus katakan apa? Biarlah kehendak-Mu yang jadi, Bapa. Bapak Ibu Saudaraku, apa yang dibereskan dalam diri kita oleh Yesus melalui luka yang pertama ini? Yang pertama, Bapak Ibu Saudaraku, yaitu apa? Keangkuhan kita, keegoan kita, kemauan kita. Bapak Ibu Saudaraku, kita ini adalah orang yang telah dilahirkan di dalam dosa. Ya. Pada waktu kita lahir ke muka bumi ini, ya kan, oleh ibu kita, saat itu juga saudara dan saya itu sebenarnya kita dilahirkan di dalam dosa. Kita sebenarnya mati. Ya kan? Mengapa? Karena kita kan diturunkan di dalam Adam. Karena manusia pertama berdosa,
sehingga kita memiliki turunan daripada dosa itu sendiri, Bapak Ibu Saudaraku ya. Nah, sehingga memang secara fisik, secara tubuh ya kan, secara kehidupan dalam kesehari-hari kita bisa melakukan aktivitas ya kan, kita bisa melakukan apapun yang kita kerjakan. Tapi pada dasarnya hidup kita sudah di dalam dosa atau dikatakan mati ya kan. Sehingga pada waktu apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan selalu bertujuan untuk diri kita sendiri, untuk proyeksi diri kita sendiri, keangkuhan diri kita sendiri, kemauan diri kita sendiri. Kita tidak bisa mengerjakan kehendak Tuhan karena kita sudah mati. Kita masih dalam keadaan mati, artinya itu jauh daripada Tuhan, ya kan? Nah, Bapak Ibu Saudaraku, apa yang ada dalam diri kita inilah yang kita kerjakan dalam setiap saat, ya kan? Mungkin aktivitas sepertinya itu rohani atau agamawi, mungkin itu pelayanan, mungkin itu pekerjaan-pekerjaan yang baik, ya kan? Sesuatu yang sepertinya itu moral lah, Bapak Ibu Saudaraku ya, tentang kebaikan-kebaikan, norma-norma yang ada. Tapi pada hakikatnya apa yang kita kerjakan semuanya itu semua itu bersumber dari keegoan kita, kehendak kita sendiri. Dan Yesus pada waktu dia berdoa di Taman Getsemani dan dia kan peluhnya seperti darah yang menetes, inilah keegoan kita lah. Ya kan, kehendak kita lah Bapak Ibu Saudaraku yang ditanggung oleh Yesus, yang diselesaikan oleh Yesus. Betapa beratnya dia harus menanggung segala keegoan, segala kemanusiawian yang ada dalam diri kehidupan manusia yang ada di muka bumi ini. Begitu berat, begitu pedih, sampai secara fisik Yesus peluhnya seperti titik-titik darah. Dan luka pertama inilah yang akan membereskan segala keegoan kita, kedagingan kita. Seringkali Bapak Ibu Saudaraku, kehidupan keegoan kita ini seringkali muncul dalam setiap kehidupan kita. Meskipun saudara dan saya sudah menjadi orang Kristen, bahkan sudah dikatakan anak-anak Tuhan. Seringkali apa yang kita kerjakan semuanya itu bukan kehendak Tuhan, bukan kemauan Tuhan, tapi sepertinya kehendak kita sendiri. Karena kita merasa bisa, kita merasa mampu, kita merasa ada, mungkin secara finansial, ya kan, kita merasa bisa melakukan apapun karena keadaan secara jasmani, secara fisik yang ada dalam diri kita, mungkin kepintaran, IQ kita, ya kan, bisa memanage, ya kan, segala mungkin usaha kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, tapi semuanya itu ya kan bermuara, berasal dari keegoan kita. Kenapa? Inilah manusia lama, Bapak Ibu Saudaraku, dan inilah yang ditanggung oleh Yesus, yang dibereskan oleh Yesus dalam luka pertama yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku, sebab itu Tuhan inginkan supaya saudara dan saya untuk hidup melakukan kehendak Tuhan. Seperti halnya Yesus, ya kan, secara fisik, secara Yesus sebagai manusia, Yesus mengalami sesuatu tekanan, pressing yang begitu berat, Bapak Ibu Saudaraku, untuk menanggung beban itu, untuk menanggung kesalahan itu, menanggung egois manusia, kehendak manusia, kemauan manusia itu berat sekali, Bapak Ibu Saudaraku. Sampai Yesus katakan, Bapa kalau boleh lalukanlah cawan ini daripadaku, tapi biarlah kehendakmu yang jadi. Kita melihat satu contoh yang begitu luar biasa. Yesus tidak mau melakukan untuk kehendaknya sendiri, tapi dia melakukan kehendak Bapa. Apa itu kehendak Bapa? Yesus harus menanggung itu semuanya. Yesus harus tertumpah darahnya, ya kan, Bapak Ibu Saudaraku. Supaya apa? Supaya membereskan kehidupan kita, keegoisan kita yang lama. Sebab itu Tuhan inginkan supaya dalam setiap perjalanan kita ini Tuhan terus memproses
ya kan, membereskan segala keegoisan kita, kehidupan kita yang lama ini. Kita melihat Bapak Ibu Saudaraku ada satu peristiwa yang terjadi yang ada dalam Alkitab, ada salah satu contoh yaitu tentang tokoh agama yang namanya Nikodemus, ada di dalam Yohanes pasal 3. Di sana diceritakan, dikisahkan seperti ini. Nikodemus ini adalah seorang tokoh agama Yahudi dan dia datang kepada Yesus pada waktu itu, pada waktu malam-malam dia datang kepada Yesus. Dia ngomong gini, "Guru, apa yang harus aku lakukan, kerjakan supaya aku bisa melihat masuk ke dalam kerajaan Allah?" Yesus katakan gini, "Kamu harus dilahirkan kembali. Kamu harus dilahirkan dari air dan roh." Dan kaget Nikodemus katakan, "Aku sudah berumur gini, gak mungkin aku kembali masuk ke rahim ibuku." Ya kan? Tapi yang dimaksud oleh Yesus bukan kembali masuk ke dalam rahim ibu, ya kan? Tapi dilahirkan kembali oleh air dan roh supaya Nikodemus bisa melihat surga, boleh masuk dalam kerajaan Allah itu sendiri. Apa Bapak Ibu Saudaraku yang dimaksud supaya dilahirkan kembali ini? Artinya kehidupan yang lama daripada Nikodemus. Nikodemus ini adalah seorang pemimpin agama yang begitu luar biasa. Bapak Ibu Saudaraku, pemimpin agama Yahudi ini yaitu Nikodemus ini adalah orang Farisi. Mungkin boleh juga saya umpamakan seperti kayak ormas gitu ya, kayak partai gitu, sehingga mereka tuh punya tujuan ya kan untuk memerintah akan negara itu atau bangsa itu memiliki tujuan-tujuan tertentu. Ya kan sama seperti orang Farisi ini. Ya kan ada membentuk satu kelompok ya kan atau ormas seperti itu. Bapak Ibu Saudaraku, dan Nikodemus ini adalah salah satu pemimpin daripada yang tadi saya katakan ormas tadi, yaitu agama Yahudi tadi, Bapak Ibu Saudaraku. Dan dia orang cukup terkenal, dia cukup ternama dan juga orang yang cukup pandai, ya kan? Dan namanya terkenal mungkin juga baik, Bapak Ibu Saudaraku. Tapi di titik tertentu di dalam hatinya yang paling dalam, dia ingin supaya dia bagaimana bisa melihat surga. Karena dia melihat apa yang dikerjakan oleh Yesus, apa yang dilakukan oleh Yesus begitu luar biasa. Ya kan, pada waktu Yesus mengajar, pengajaran yang disampaikan oleh Yesus itu banyak memberikan dampak kepada audien pada waktu itu, kepada umat pada waktu itu. Bahkan ada satu dampak yang begitu dahsyat, Yesus bukan hanya sekedar mengajar, tapi Yesus juga menyembuhkan, ya kan, melakukan keajaiban-keajaiban, mujizat-mujizat yang dikerjakan oleh Yesus, ya kan, buta melihat, lumpuh berjalan, bahkan yang mati pun dibangkitkan. Begitu luar biasa, Bapak Ibu Saudaraku, apa yang dikerjakan oleh Yesus pada waktu itu. Dan Nikodemus mencermatinya, ya kan, Yesus adalah seorang guru yang luar biasa, pengajar yang luar biasa, yang tidak ada sebelumnya yang dikerjakan oleh orang-orang atau tokoh-tokoh agama dalam beberapa tahun yang ada itu, Bapak Ibu Saudaraku. Tapi mereka melihat apa yang dikerjakan Yesus, mereka sangat kagum, mereka sangat interest, mereka sangat tertarik sekali, Bapak Ibu Saudaraku, dengan apa yang dilakukan oleh Yesus. Dan Nikodemus memberikan satu kesimpulan, berarti Yesus ini adalah guru yang luar biasa. Nikodemus ingin belajar kepada Yesus dan akhirnya Yesus mengatakan bahwa engkau harus dilahirkan kembali. Bapak Ibu Saudaraku, apa yang bisa kita petik dari kehidupan Nikodemus ini? Dia seorang pemimpin yang luar biasa, pemimpin agama, ya kan? Tapi dia mau datang kepada Yesus. Mungkin kalau dilihat secara pendidikannya, mungkin Nikodemus ini karena dia seorang pemimpin, dia pendidikannya lebih tinggi daripada mungkin Yesus secara mungkin sekuler, pendidikan agama, Bapak Ibu Saudaraku ya. Tapi Nikodemus memberanikan diri untuk datang kepada Yesus, sehingga Nikodemus mendapatkan
kelahiran kembali dalam kehidupannya. Sehingga Nikodemus mendapatkan satu kelepasan dalam kehidupannya. Sehingga Nikodemus mendapatkan satu kebebasan dari segala keangkuhan, sifat-sifat kemanusiaan, keegoan itu. Ya kan, dia mau lepaskan karena dia dengan rendah hati menaklukkan segala keinginannya, ya kan, untuk datang kepada Yesus, ya. Berikutnya Bapak Ibu Saudaraku, kita lihat di dalam Mazmur pasal yang ke-90 ayat yang ke-15. Ada satu ungkapan Raja Daud yang luar biasa dan dia katakan gini. Dalam Mazmur 90 ayat yang ke-15, buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami. Kami seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Apa yang dimaksud dengan Daud ini Bapak Ibu Saudaraku? Ya kan, dalam pemazmur ini Bapak Ibu Saudaraku dikatakan buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Artinya gini, Daud merasakan bahwa dalam tahun-tahunnya, ya kan, dalam kehidupan yang lama, apa yang dikerjakan oleh Daud, dia selalu mengalami satu celaka. Karena yang dikerjakan itu selalu dari egonya, dari kemanusiawiannya, bukan dari kehendak Tuhan. Dan ini bertahun-tahun kehidupan manusia mengerjakan seperti itu Bapak Ibu Saudaraku. Tahun-tahun yang penuh dengan apa? Celaka. Mau dia lakukan kebaikannya, dia merasakan itu celaka. Ya kan, tidak berkenan kepada Tuhan. Mau melakukan segala sesuatu sepertinya itu ya boleh menyenangkan orang lain, melayani mungkin secara agamawi, tapi dikatakan itu celaka. Mengapa? Karena masih dikerjakan dengan manusia yang lama, dengan ego. Ya kan? Jujur aja Bapak Ibu Saudaraku, seringkali apa yang kita kerjakan, kita melakukan dengan ego kita. Baik mungkin maaf saya bilang, baik terkadang pelayanan kita memiliki motivasi-motivasi yang kurang benar. Ya kan, kita mengerjakan semuanya itu bukan karena kehendak Tuhan, tapi karena diri kita sendiri. Kita bisa melakukan semua pelayanan-pelayanan itu, tapi semuanya itu berfokus untuk diri kita sendiri. Ya kan, dari ego kita sendiri. Aku melakukan baik ini karena saya adalah orangnya yang baik. Saya melakukan pelayanan-pelayanan yang ada, pekerjaan-pekerjaan Tuhan, ya kan, aktivis di gereja, ya kan, apapun yang kita kerjakan, tapi semuanya tertuju kepada diri kita, karena saya bisa, ya kan, bukan karena kehendak Tuhan, tapi karena kemampuan kita. Itulah manusia, selalu diri sendiri. Sudah tahu bahwa dirinya itu adalah celaka, seperti halnya yang diungkapkan oleh Raja Daud ini. Ya kan, dia mengalami tahun-tahun kami yang celaka, Jadi Daud menginginkan supaya ada satu tekanan yang dikerjakan oleh Yesus, yaitu oleh Tuhan untuk menekan segala keegoisan kita, keinginan kita, kehendak kita, proyeksi diri kita untuk ditekan, ya kan Bapak Ibu Saudaraku, untuk ditindas, untuk diambil, tidak bisa melakukan itu lagi. Ya kan? Seperti halnya dikerjakan oleh Yesus melalui tetesan darahnya. Ya kan? Inilah yang diambil, tekanan inilah ya kan yang dikerjakan oleh Yesus dalam diri kita. Sebab itu Bapak Ibu Saudaraku, di dalam perjalanan hidup kita seringkali kita menghadapi persoalan-persoalan, situasi, kondisi yang ada, sepertinya itu tidak mengenakkan diri kita, tapi percayalah itu mungkin waktu Tuhan menindas kita, dalam tanda kutip menindas untuk kemanusiawian kita, kedagingan kita, keegoan kita, menekan itu semuanya supaya kita mendapatkan satu kesukaan, ya kan? Dikatakan supaya kita mendapatkan kesukaan karena Tuhan membereskan keangkuhan kita, keegoan kita, Bapak Ibu Saudaraku. Ini yang dikerjakan oleh Daud. Bapak Ibu Saudaraku, kita lihat peristiwa Daud itu begitu luar biasa. Daud menyadari
ya kan? Terkadang juga hidupnya itu bisa hari-hari merindukan akan Tuhan. Terkadang hidupnya itu hari-hari pengen berjumpa dengan Tuhan. Bahkan dalam mazmur-mazmurnya pun dia hanya dekat Allah saja aku tenang. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, kita lihat ada satu kisah, satu peristiwa yang dikerjakan oleh Raja Daud ini begitu menjijikkan Bapak Ibu Saudaraku. Pada waktu dia duduk sebagai seorang raja, seorang penguasa, dan notabene orang yang disebut Raja Daud ini orang yang takut akan Tuhan. Tapi dalam sisi tertentu, ya kan, masih ada kehidupan keegoannya, ya kan, kemanusiawiannya, kehidupan yang lama masih ada dalam kehidupan Daud. Pada waktu Daud mulai melakukan konspirasi, pada waktu dia mengambil Batseba, ya kan, istri daripada Uria, yaitu adalah salah satu pasukan yang dipimpin oleh Daud ini, ya kan Bapak Ibu Saudaraku, dan Daud menginginkan Batseba ini, Bapak Ibu Saudaraku, begitu luar biasa, ya kan. Pada waktu Daud terjun dan pada waktu Daud melakukan hal-hal yang salah itu, apa yang dikerjakan oleh Daud, Bapak Ibu Saudaraku? Daud mulai memiliki konspirasi yang jahat sekali. Dia mulai memerintahkan supaya Uria itu disuruh maju paling depan. Setelah Uria suruh maju paling depan melawan musuh, semua pasukan itu ditarik ke belakang. Ya kan, sehingga Uria merasa sendiri dan Uria dikalahkan dan Uria mati. Dan ini adalah konspirasi yang dikerjakan oleh Daud. Begitu luar biasa kejamnya apa yang dikerjakan oleh Daud. Tapi pada waktu Daud mulai ditegur oleh Nabi Nathan, Bapak Ibu Saudaraku. Dan Daud menyadari itu, betapa malangnya hidupnya, betapa celakanya hidupnya. Meskipun dia pernah mengalami kelahiran baru, Bapak Ibu Saudaraku. Meskipun dia pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Meskipun dia pernah juga mengalami kesukaan, ya kan, dengan Tuhan, dalam hadirat Tuhan, dalam menyembah Tuhan, dalam dia memimpin satu jemaat yang begitu luar biasa dengan pujian penyembahan, dengan kehadiran Tuhan, dengan hal-hal yang begitu spektakuler, Bapak Ibu Saudaraku. Dan Daud mengalami kemenangan-kemenangan pada waktu Daud mulai berperang melawan musuh-musuh. Dan Daud katakan bahwa apa, Bapak Ibu Saudaraku? Dia orang yang telah dipimpin oleh Tuhan dalam strategi dalam peperangan. Tapi dalam titik itu dia mengalami satu celaka dalam kehidupannya. Daud menyadari itulah kehidupan yang ada di dalam dirinya yang perlu dibereskan, Bapak Ibu Saudaraku. Tapi puji Tuhan, Daud sadar, Daud menyadari itu, Bapak Ibu Saudaraku. Pada waktu Daud menyadari itu, Daud menangis. Daud mengambil satu keputusan untuk dia bersekutu dengan Tuhan, minta Tuhan untuk memberikan satu pemulihan, pengampunan, pemulihan dalam kehidupannya, egonya, ya kan, kehendaknya, ya kan. Dan saat itu juga kehendak Daud dimatikan, sehingga hanya kehendak Tuhan mulai dia kerjakan. Seringkali juga kita mengalami hal yang sama, Bapak Ibu Saudaraku, dalam perjalanan kehidupan kita. Kita pertama-tama memiliki satu pengalaman yang indah, ya kan, mengalami persekutuan yang indah dengan Tuhan, tapi di tengah-tengah perjalanan iman kita itu, kita mengalami satu jalan yang tidak baik. Mungkin jalan kita agak sedikit serong, jalan kita agak sedikit bengkok, tapi saat itu mungkin Tuhan tegur hidup kita. Tuhan mulai tekan, Tuhan mulai pressing kehidupan kita, Tuhan mulai tindas itu dengan ada mungkin persoalan-persoalan. Bapak Ibu Saudaraku, kalau di dalam diri saudara dan saya mungkin terjadi ada persoalan-persoalan, izinkanlah kita memiliki satu perspektif yang baik dalam diri kita. Kita mulai mengintrospeksi diri kita. Apakah dengan semuanya itu, dengan persoalan-persoalan yang ada itu, kita semakin menyerahkan ego kita, kehendak kita kepada Tuhan, ataukah akan semakin kuat kehendak kita yang kita kerjakan, ya kan? Kalau saudara dan saya mengalami satu peristiwa-peristiwa terjadi dalam diri kita, persoalan-persoalan dalam diri kita, kita mulai introspeksi.
apakah ada maksud Tuhan di dalamnya, supaya kehendak Tuhan yang kita kerjakan. Selama ini mungkin kita mengerjakan dengan kehendak kita sendiri, kemauan kita sendiri, yang nanti ujung-ujungnya pasti ke maut, pasti ujung-ujungnya kita akan mengalami kekalahan, pasti ujung-ujungnya berantakan, pasti ujung-ujungnya tuh hancur, lebur, gak karuan Bapak Ibu Saudaraku. Baik itu mungkin di usaha kita, pekerjaan kita, di rumah tangga kita, di pelayanan kita. Tuhan tidak mau kita mengalami kehancuran. Tuhan tidak mau kita mengalami satu hal-hal yang tidak baik, yang Tuhan tidak inginkan, rencanakan dalam diri kita. Sebab itu melalui hal-hal mungkin persoalan-persoalan, ya kan, mungkin toh kita ada yang sakit secara tubuh kita, fisik kita. Mungkin toh dalam pekerjaan-pekerjaan kita kok tiba-tiba ada sedikit persoalan. Ya kan, mungkin di rumah tangga kita, apapun Bapak Ibu Saudaraku, tapi coba kita menyerahkan diri kita untuk dalam kehendak Tuhan. Ya kan? Mungkin itu cara yang Tuhan berikan dalam diri kita untuk saudara dan saya, untuk melepaskan ego kita, untuk kita hidup di dalam kehendak Tuhan. Inilah yang dibereskan oleh Tuhan di dalam luka yang pertama dalam diri kita. Bapak Ibu Saudaraku, kita percaya melalui tetesan darah Yesus ini, artinya kita, keangkuhan kita, kehendak kita, saya percaya Tuhan akan mampukan diri kita untuk kita hidup melakukan kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, satu ayat lagi bagi kita semuanya, Bapak Ibu Saudaraku, di dalam Galatia 2 ayat 20. Galatia 2 ayat 20. Apa yang dikatakan oleh Paulus? Ya kan? Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh karena iman di dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ada satu statement yang luar biasa dari Rasul Paulus, Bapak Ibu. Dia katakan apa? Namun aku hidup, tetapi bukan kehendakku sendiri, tapi Yesus, kehendak Yesuslah. Itu yang saya garis bawahi, Bapak Ibu. Saudara, kita lihat Rasul Paulus ini siapa? Latar belakang dari kehidupan Rasul Paulus ini siapa? Paulus ini adalah siapa? Paulus ini adalah orang pembunuh orang-orang yang percaya kepada Yesus. Orang yang begitu kejam, orang yang melawan orang-orang Kristen yang percaya kepada Yesus. Dia tidak segan-segan untuk menyeret orang yang percaya kepada Yesus. Ya kan, bawa dalam pengadilan. Bahkan ada yang dibunuh oleh Paulus ini, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Dia mengalami kehidupan di mana dia mengalami Kristus pada waktu itu. Sehingga pada waktu dia mengalami Kristus, dia taruhkan segala keangkuhannya, kehendaknya di dalam kehendak Tuhan. Dalam artian dia katakan, hidupku sekarang adalah Kristus, bukannya aku lagi, bukannya kehendak aku lagi. Bapak Ibu Saudaraku, kita lihat dalam setiap perjalanan Paulus setelah dia menerima Kristus, dia menyerahkan segala keangkuhannya, kehidupannya, masa lalunya dan hidupnya melakukan kehendak Tuhan. Sampai akhir hidupnya Tuhan Yesus membawa Rasul Paulus ini untuk benar-benar tinggal di dalam kehendak Tuhan. Luar biasa sekali Rasul Paulus ini, Bapak Ibu Saudaraku, dia mematikan kehendaknya, tapi kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan Rasul Paulus ini. Sebab itu Bapak Ibu Saudaraku, mari di dalam luka Kristus yang pertama ini, yaitu untuk membereskan segala kehendak kita, keegoisan kita. Mari kita menerima itu, pengorbanan yang Yesus alami, tekanan yang Yesus alami itu. Yesus mengalami satu kemenangan, Yesus akhirnya menanggung itu semuanya, ya kan, untuk membereskan segala keegoan kita, kehendak kita sendiri,
Mari saat ini kita mau belajar supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Kita menaklukkan segala kehendak kita dalam segala apapun, dalam segala aspek kehidupan kita, kita melakukan kehendak Tuhan. Saya percaya pada waktu saudara dan saya melakukan kehendak Tuhan, kita akan melihat jalan-jalan Tuhan begitu luar biasa. Kita akan mengalami satu kebahagiaan Bapak Ibu Saudaraku. Kita akan mengalami satu kemenangan Bapak Ibu Saudaraku. Bahkan saya melihat banyak sekali pada waktu hidup kita melakukan kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, kita mengalami keajaiban-keajaiban. Ya kan, mujizat-mujizat yang terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan di luar pikiran kita. Paulus katakan apa yang tak pernah aku pikirkan, aku gak pernah membayangkan, semuanya itu disediakan Tuhan bagi kita, bagi orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan. Saya percaya Tuhan akan melakukan terobosan-terobosan dalam kehidupan kita. Dan saya percaya Tuhan akan melakukan keajaiban-keajaiban dalam kehidupan kita. Dan juga saya percaya akan terjadi satu mujizat demi mujizat, keajaiban-keajaiban dalam kehidupan kita pada waktu saudara dan saya melakukan kehendak Tuhan. Paling tidak hidup kita diselaraskan oleh kehidupan Kristus sehingga kita bersukacita karena saudara dan saya melakukan kehendak Tuhan. Ya, Bapak Ibu, saya memiliki satu kesaksian ya dalam kehidupan saya. Memang ini hal-hal yang sifatnya jasmani aja, ya kan. Satu ketika waktu saya pertama pelayanan di daerah ya, di salah satu daerah yang Kalimantan Tengah ini, ya kan, di daerah Buntok, dan pada waktu setelah itu dan saya mulai ditarik kembali untuk di Palangkaraya, dan pada waktu saya ada di Palangkaraya Bapak Ibu Saudaraku, dan saya tinggal di istilahnya itu di gereja ya atau di pastori itu ya kecil gitu aja ya, karena dua anak saya pada waktu itu, dan saya sebagai istilahnya gini lah, sebagai seorang laki-laki itu pengen bertanggung jawab gitu Pak Saudaraku, berdoa ya kan untuk siapa tahu Tuhan bisa berkati untuk ada rumah, untuk kediaman. Rasanya itu kalau laki-laki melakukan itu rasanya waduh luar biasa ya. Suatu ketika Bapak Ibu Saudaraku, dan ada orang nawari satu rumah gitu yang memang itu murah gitu ya. Menurut saya murah dan saya cek itu kayaknya cukup ini ya kan. Tapi pada waktu itu hati saya sebenarnya, saya konfirmasi kepada istri, sebenarnya istri saya juga tidak apa bahasanya itu tidak serak gitu loh Bapak Ibu Saudaraku ya. Tapi saya memiliki satu ego yang begitu luar biasa. Ya kan, saya berpikiran saya itu, kehendak saya itu, wah ini murah ini pokoknya luar biasa. Tapi di hati saya pada waktu saya berdoa, itu sudah katakan jangan gitu kan. Tidak gitu kan. Saya pokoknya tetap lawan itu Bapak Ibu Saudaraku. Lawan saya dengan saya, pokoknya saya bawa berdoa. Semakin saya berdoa sebenarnya suara itu semakin kuat di dalam hati saya. Karena nilainya itu, uang saya itu agak kurang dan saya berdoa untuk mendapatkan itu Bapak Ibu Saudaraku. Tapi suatu ketika tiba-tiba uang itu ada dan cukup Bapak Ibu Saudaraku, saya paksakan untuk beli itu Bapak Ibu Saudaraku ya. Pada waktu saya membeli itu karena rumahnya itu belum sempurna, atapnya enggak ada, ya kan istilahnya itu kamar mandi juga belum ada, tapi hitung-hitungannya masih murah Bapak Ibu Saudaraku. Tapi akhirnya saya beli, oke, ya kan. Dan enggak lama berapa bulan kemudian Bapak Ibu Saudaraku, pada waktu saya pergi ke Jawa gitu mengikuti satu acara, ya kan, acara rohani, saya pulang, saya mau datang melihat rumah itu, rupanya ada ditulis dan ada seorang rumah ini milik nama ini. Waduh, hati saya mulai ya ampun Tuhan gitu ya. Akhirnya ketemuan dengan saya, rupanya betul Bapak Ibu Saudaraku, rumah ini sangat-sangat bermasalah. Akhirnya singkat cerita, saya tidak bisa menempatin rumah itu meskipun ada sertifikat sama saya Bapak Ibu Saudaraku, karena saya juga sebagai hamba Tuhan dikenal di Palangkaraya ini, saya sebagai pendeta, saya tidak engkel-engkelan bahasanya itu ya, saya tidak marah-marahan, tapi saya ngomong dengan baik. Singkat cerita, akhirnya rumah itu bukan milik hak saya
Bapak Ibu Saudaraku. Tapi ya masih puji Tuhan, akhirnya ada sebagian dikembalikan dari uang itu, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, dari sini saya mulai mengalami satu pertanyaan dalam diri saya, Tuhan kenapa kok seperti ini? Padahal sebenarnya hati saya sudah bilang, Tuhan sudah bilang jangan, tapi saya berontak karena saya melihat ego saya. Wah, saya ini sudah ada rumah, ngomong sama anak-anak nanti enak, dengan istri, waduh luar biasa ya kan, orang sama mungkin yang mertua lihat, ini mantu yang bertanggung jawab gitu ya kan, ada rumah. Semua itu selesai Bapak Ibu Saudaraku ya, tidak menjadi milik saya. Dan saya dari situ, Tuhan tegur saya, itu karena keinginan kamu, sudah dibilang enggak, tapi saya tetap terobos. Akhirnya terjadilah seperti itu Bapak Ibu Saudaraku. Singkat cerita, saya menaklukkan diri dalam kehendak Tuhan, saya minta ampun kepada Tuhan. Saya berdoa dan saya minta maaf juga kepada istri saya. Meskipun Bapak Ibu Saudaraku tahu aja kan wanita Bapak Ibu Saudaraku, wah hari-hari saya makanya Papa ini enggak peka bla 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 seperti itu. Waduh Bapak Ibu Saudaraku, saya merasakan bagaimana, tapi saya datang bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Pada waktu saya mengatakan, Tuhan segala sesuatu aku mau belajar mencari kehendak-Mu. Betul Bapak Ibu Saudaraku, enggak lama kemudian sekitar ya mungkin setahun gitu Bapak Ibu Saudaraku, kami berdoa, tiba-tiba rumah yang kami kontrak itu dikatakan bahwa itu dijual dan saya enggak ada uang sebanyak itu Bapak Ibu Saudaraku ya. Tiba-tiba ada orang mengatakan, datang ke saya ngomong gini, Pak Yusa ambil aja rumah ini. Kaget Bapak Ibu Saudaraku, ambil ini nanti gampang aja Pak Yusa bayarnya gitu. Waduh Bapak Ibu Saudaraku, waktu itu uang saya sekitar cuma hanya 5 juta, coba bayangin Bapak Ibu Saudaraku ya, untuk beli satu rumah gitu kan. Rasanya enggak mampu, pokoknya udah beres aja deh. Nah betul, akhirnya saya berdoa dan istri saya sejahtera, kami sejahtera, ya sudah. Akhirnya orang ini datengin aja yang milik rumah, ya kan. Sebelum kan rumah ini kami pinjam gitu ya, pada waktu bukan pinjam, kami kontrak ya, setahun dulu ya. Tiba-tiba sebelum itu Bapak Ibu Saudaraku, ada orangnya atau om yang punya rumah ini datang ke rumah, dia ngomong gini, rumah ini mau kami beli ya kan, nanti sebentar lagi kami kembalikan uang ibu. Waktu itu kan ketemu istri saya, waduh kaget Bapak, waktu itu kan saya pelayanan, istri saya cerita seperti itu, kayaknya waduh gimana ini Bapak Ibu. Singkat cerita, rupanya Bapak ini tidak jadi beli rumah ini. Dan akhirnya saya datengin ke orang yang punya rumah ini Bapak Ibu Saudaraku. Dan luar biasanya gini, pada waktu saya datang ke rumah ini, saya kan enggak tahu yang punya rumah ini siapa. Karena pada waktu saya kontrak ini melalui salah satu jemaat kami ya, jemaat simpatisan pada waktu itu. Ya kan? Pada waktu saya datengin ke rumah ini, langsung seorang ibu yang punya rumah ini ngomong gini, rumahku rupanya ditempati Pak Pendeta ya. Rupanya Bapak Ibu Saudaraku, dia ingat dulu rupanya saya pernah berdoa di rumah keluarga ini, ya kan, untuk suaminya pada waktu itu yang sakit, dan rupanya ibu ini masih ingat saya. Langsung dia ngomong, aduh sudah Pak, terserah aja Bapak mau beli berapa katanya. Wah gemetar Bapak Ibu Saudaraku, saya gitu ya ngomongnya gitu. Dan saya juga gak mau juga hamba Tuhan yang mau gratisan gitu ya. Tapi dengan saya bilang, saya ada sekian ya kan, berapa puluh juta gitu aja. Oke. Akhirnya beres. Dan saya akhirnya menerima berkat ini Bapak Ibu Saudaraku. Rumah ini lebih besar daripada rumah yang pertama kali yang hilang itu. Ya kan? Semuanya itu saya tahu itu karena kehendak Tuhan. Ya kan? Andai kata saya mendapatkan rumah yang pertama itu, ya kan, WC enggak ada. Kecil sekali Bapak Ibu Saudaraku ya. Dan mungkin enggak seperti saat ini ya kan. Memang ini hal-hal yang jasmani, tapi karena hal-hal yang seperti ini juga kalau kita mulai melawan kehendak Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, karena keangkuhan kita, keinginan kita, kemauan kita mengalami kegagalan juga di situ. Mungkin seringkali juga kita menghadapi hal-hal yang sama. Yang kedua, saya punya kesaksian yang luar biasa. Pada waktu anak saya yang pertama itu sakit pada waktu dia masih kecil, Yehuda itu, saya bingung Pak Ustaz, karena mukanya itu penuh dengan borok. Saya kaget,
Terus ada berapa tetangga jemaat juga ngomong gini, waduh Pak Yusa, saya pernah loh lihat tetangga saya yang saat ini gak ada 5 hari, itu dia dipanggil Tuhan. Waduh, semakin gelisah Bapak Ibu Saudaraku. Saya jam 2 itu saya teleponi ada berapa jemaat untuk membantu saya untuk bawa ke rumah sakit. Pada waktu saya ke rumah sakit itu rumah sakitnya tutup, saya ke ini, waduh saya bingung Bapak Ibu Saudaraku, gemeter terus ya kan, karena dia sudah sakit, sudah panas gak karuan Bapak Ibu Saudaraku ya. Saya pikir ya ampun Tuhan, bagaimana ini ya kan. Saya mulai bingung dari pagi Bapak Ibu Saudara, dari jam 2 itu, karena dia menggigil apa semua kan, saya bingung sekali. Tapi akhirnya tiba-tiba hati saya mulai dibawa oleh Tuhan, tenang, lakukan kehendakku. Ya kan, Tuhan katakan seperti itu. Maksudnya apa ini Tuhan kehendakmu ya? Ya kan, Bapak Ibu Saudaraku, saya diingatkan untuk saya harus bersekutu dengan Tuhan. Betul Bapak Ibu Saudaraku, saya berhenti, saya nggak nelpon sana, nggak nelpon sini, saya berhenti sejenak, saya berdoa, saya berlutut sama istri saya. Bapak Ibu Saudaraku, yang anehnya, yang luar biasanya, karena saya nggak ada obat, nggak ada apa gitu ya, tiba-tiba karena di samping saya itu ada bedak aja, bedak gatal gitu Pak Saudaraku ya. Habis kami berdoa bersekutu, kami olesin aja ini anak ini dengan bedak itu. Bapak Ibu Saudaraku, apa yang terjadi? Hanya diolesin bedak, ya kan? Tiba-tiba anak ini bisa tenang dan bisa tidur, nggak minum obat, bedak itu aja. Pagi-pagi saya kan tertidur karena saking capeknya gitu, saya tertidur. Bapak Ibu Saudaraku, saya itu melihat mujizat Tuhan luar biasa sekali. Tiba-tiba semua itu bisa kering, ya kan? Apa namanya itu borok-borok yang sampai hidungnya itu dulu hampir separuh. Borok itu Bapak Ibu Saudaraku, saya ngeri itu bisa terjadi sama anak saya. Hampir di matanya ini, pokoknya penuh gitu Bapak Ibu Saudaraku. Saya pikirkan saya olesi bukan dengan minyak urapan loh Bapak Ibu Saudaraku ya. Saya olesi dengan bedak itu. Saya bilang Tuhan Yesus, saya percaya. Biar kehendak-Mu yang terjadi Tuhan luar biasa. Dia adalah milik-Mu. Bapak Ibu Saudaraku, pagi-pagi itu kering, rontok semuanya. Saya dari situ menangis, kami menangis di hadapan Tuhan. Kalau kita melakukan kehendak Tuhan, Tuhan melakukan keajaiban di luar dari dugaan kita, di luar dari pikiran kita, mujizat Tuhan terjadi. Bapak Ibu Saudaraku, ini dari hal-hal yang kecil yang seperti ini, Bapak Ibu Saudaraku. Dari situ saya ingin untuk melakukan kehendak Tuhan, berjalan dalam kehendak Tuhan, ya kan. Bapak Ibu Saudaraku, biarlah ini akan menjadi berkat bagi kita semuanya. Percayalah Bapak Ibu Saudaraku, lakukanlah kehendak Tuhan, maka kita akan mendapatkan apa yang telah Tuhan mau dalam diri kita. Hal yang baik akan terjadi dalam kehidupan kita. Dan Tuhan Yesus akan menyertai kita dan melindungi kita dan memberkati kita dalam segala aspek kehidupan kita. Haleluya. Puji Tuhan, ini yang bisa saya sampaikan bagi kita semuanya dalam sesi ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin.